Bagaimana pemerintahan Presiden Prabowo menerapkan prioritas dalam efisiensi anggaran? Kita bahas bersama Ahmad Doli Kurnia, Wakil Ketua Umum Partai Golkar, dan Yunarto Wijaya, Direktur Eksekutif Carta Politika. Selamat petang semuanya. Selamat petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Doli, tadi Bang kata Doli. Presiden ada raja kecil yang melawan. Sebenarnya siapa yang dimaksud Presiden? Waduh, saya nggak paham itu raja kecil. Tapi kan tadi kalau di penjelasannya birokrasi ya. Nah, memang mungkin soal efisiensi ini akan menemui tantangan ya bagi misalnya kalau ada birokrasi yang selama ini di dalam melihat program-program itu dalam tanda petik project gitu ya. Nah, mungkin dengan adanya penghematan ini bisa jadi program-program yang selama ini sudah akan dilaksanakan ya, sudah ada ditentukan siapa yang akan mengerjakan dan segala macam seterusnya itu yang mungkin akan bisa jadi terganggu gitu. Tapi Tapi kalau saya untuk lihat di begini, kabinet sendiri yang Bang Doli ketahui, memang ada penolakankah sebenarnya ketika efisiensi ini diterapkan? setahu saya tidak ada ya, karena begini, ini kan instruksi presiden, sudah keluar instruksi presidennya. Saya kira tidak ada satu menteri pun atau satu lembaga pun yang selama ini menentang ya instruksi presiden. Ini instruksi presiden. Dan setahu saya sebelum ada perintah dihentikan kelanjutan tentang pembahasan anggaran di DPR, itu hampir semua kementerian sudah menyampaikan kepada komisi masing-masing. Mungkin tinggal beberapa kementerian saja. Dan misalnya kami di Komisi 2, saya di situ anggota Komisi 2, selama ini kita ya menerima, karena saya sering katakan ini instruksi presiden. Dan kemudian masing-masing kementerian, masing-masing menteri sudah melakukan penyesuaian. Nah, DPR kan tugasnya cuma tinggal pengawasan saja. Karena APBN ini kan sudah diketok sebetulnya kan gitu. Jadi kita cuma mau lihat apa saja program-program yang memang tidak dilanjutkan sehingga kita tahu dalam fungsi pengawasannya nanti tidak salah. Jangan jangan sampai kita menganggap bahwa programnya masih misalnya kan katakanlah volumenya 10 gitu ya. Ternyata dengan efisiensi ini, dengan instruksi presiden ini tinggal 50%, nanti kita dalam pengawasannya jadi kacau kan, kita anggap masih 100%, ternyata sudah 50%. Jadi sebetulnya cuma koordinasi seperti itu aja. Kita juga nggak bisa mengatakan di DPR menolak gitu ya. Karena kan yang paling instruksi presiden itu harus disesuaikan oleh menterinya masing-masing gitu. Oke, Mas Toto, kalau tadi kata Bang Doli sebenarnya di Ya. kabinet nggak ada penolakan yang gimana-gimana, tapi artinya raja kecil yang dimaksud Presiden ke siapa dong? Menolak secara eksplisit pasti nggak berani, karena ini kan impres, instruksi presiden sebagai kepala pemerintahan. Tapi saya pikir kan ada beberapa statement yang sifatnya mungkin hanya informatif, tapi kan di situ terlihat bahwa ada beberapa otokritik yang harusnya dilakukan oleh pemerintah. Semangatnya semua saya yakin setuju lah kalau kita bicara masyarakat secara umum mengenai efisiensi. Dan semua pemerintahan mencoba melakukan efisiensi. Tapi ada beberapa catatan kritis dari informasi yang diberikan tadi misalnya dalam contoh berita Kompas dari LPSK, lalu misalnya dari Komisi Yudisial misalnya. Yang pertama, apakah betul bahwa penyisiran yang dilakukan ini itu sudah, kalau saya gunakan bahasa yang sederhana deh, sudah masuk pada wilayah membuang lemak, atau jangan-jangan ini dilakukan secara sepihak oleh Kementerian Keuangan dan kementerian terkait atau pihak istana, yang dibuang itu otot, yang dibuang itu tulangnya. Kenapa? Karena ada beberapa statement dari menteri atau wakil menterinya langsung. Mas Toto, Misalnya tapi ketika artinya bicara pernyataan PU, Presiden Prabowo itu konteksnya apa? Apakah memang artinya ada gejolak sebenarnya ada penolakan atau apa backgroundnya sampai Presiden menyatakan hal itu? yang Prabowo menyatakan secara eksplisit bahwa ada penolakan. Pertanyaannya adalah apakah kemudian penolakan ini harus digeneralisasi sebagai bentuk pembangkangan, atau seharusnya pemerintah juga melakukan refleksi diri. Jelas loh, Wamen PU mengatakan bahwa pemotongan anggaran akan berimplikasi pada pembangunan irigasi. Itu kan bukan lemak, itu otot, itu tulang. Ketika berbicara mengenai pendidikan dasar dan menengah, ada pemotongan anggaran. Ternyata sampai kemudian berpengaruh pada 9.000 sekolah yang harusnya dibangun. Apakah itu lemak? Tidak. Poin kedua, Mbak, ini kan masalah keadilan dan kesetaraan. Kalau ada 16 komponen dalam Impres nomor 1 2025 yang harus dipotong, kenapa kejaksaan tidak dipotong? Kenapa DPR tidak dipotong? Kenapa kepolisian tidak dipotong? Mereka semua memiliki 16 komponen yang seharusnya dipotong juga. Yang ketiga, pertanyaan mendasar, apakah kemudian adil
bahwa karena program prioritas tertentu, misalnya MBG, katanya akan ditambahkan 100 triliun, dari 71 triliun menjadi 171 triliun. Apakah kemudian harus mengorbankan kebutuhan mendasar yang lain? Ketika ingin membuat perut anak-anak kenyang, apakah kemudian kualitas sekolah atau kemudian hak bersekolah di tahun 2025 karena ada pembangunan yang dihentikan terkait dengan sekolah SMP, SMA, dan lain-lain, itu kemudian merasa adil buat masyarakat. Ini poin yang menurut saya harusnya menjadi pembahasan yang paling mendasar dibandingkan berhenti pada tahapan ada yang ingin memboikot, ada yang ingin membangkang, dan lain-lain. Dan saya berharap sekali ketika DPR melaksanakan fungsinya dalam konteks pengawasan, bukan hanya dalam konteks kemudian memposisikan dirinya sebagai bagian dari koalisi pemerintah yang berkuasa hampir 90% kekuatan dari DPR, tapi betul-betul bicara pada substansi seperti yang saya bahas tadi. Apalagi mungkin loh, Bang Doli, sorry ya, publik akan mengatakan DPR mungkin akan happy-happy aja nih karena anggarannya nggak kena. Beda dengan kementerian yang lain yang anggarannya dipotong. Nah itu Ini gimana adalah Bang hal Doli menanggapi itu? Menangkapkah juga keluhan-keluhan dari kementerian? Termasuk kan juga ada beberapa ASN, sampai ada dampak potensi PHK juga. DPR menangkap itu, bagaimana menyesuaikannya? Ya, itu yang kemarin saya sampaikan bahwa memang di setiap kementerian harus ya dalam tanda petik pintar-pintar ya menyesuaikan gitu. Nah, saya setuju. Saya kira momentum momentum adanya instruksi dari pimpinan DPR kepada komisi-komisi untuk menghentikan sementara pembahasan anggaran ini ya. Saya kira ini harus dijadikan momentum juga ya bagi pemerintah untuk melakukan konsolidasi ulang. Kalau bahasanya pimpinan DPR kan kita menunggu adanya perubahan apa terus konfigurasi ya soal keuangan yang ada di dalam pemerintah gitu. Nah, intinya adalah saya menilai begini ya, program atau instruksi presiden tentang efisiensi ini sebetulnya ini rekonsolidasi APBN ya. Kan karena mungkin ada program-program prioritas menjadi bagian visi dari Pak Prabowo yang dulu waktu pada pembahasan APBN itu masih belum menjadi prioritas gitu misalnya. Atau lebih jauh saya bisa melihat bahwa ini adalah bagian dari transformasi APBN kita ya. Apa yang saya maksud itu adalah memang ada yang bilang ya, selama ini postur APBN kita itu memang selama ini boros. Atau kalau pakai bahasanya Toto tadi, banyak lemaknya gitu. Nah, kita tentu setuju dong bahwa lemak-lemak atau pemborosan ini kita harus harus apa namanya, kita bersihkan ya. Sehingga nanti kalau ini bisa berhasil ya, saya katakan, ini kan juga mendorong supaya para Bapak Ibu birokrasi kita menjalankan fungsi tugas pokoknya ini bisa menjadi lebih produktif. Artinya anggaran yang tadinya dihematkan, artinya kan harus dibayar dengan kinerja yang produktif tingkat tinggi Nah, gitu. Bang Doli, Nah, kalau saya misalnya kira memang mau dialokasikan untuk program yang lebih prioritas, kenapa tidak semuanya, tidak semua kementerian lembaga dikenakan efisiensi dan impres? Tapi jangan dijawab dulu, kita lanjutkan di dialog Kompas Petang usai berikut ini. Kita lanjutkan dialog bersama Ahmad Doli Kurnia, Wakil Ketua Umum Partai Golkar, dan Yunarto Wijaya, Direktur Eksekutif Carta Politika. Bang Doli, kalau respon dari para kepala daerah yang ditangkap DPR, terutama dari kader Partai Golkar, terkait efisiensi ini seperti apa sih? sebenarnya gini, kalau kita lihat ya, niat dari pelaksanaan efisiensi ini kan bagus ya. Dua kata kuncinya ya, satu hemat, yang kedua untuk rakyat. Nah, untuk rakyat itu kan direpresentasikan dengan program-program yang down to earth ya. Makan bergizi gratis, cek kesehatan gratis, kemudian listrik disubsidi untuk rakyat dan segala macam itu. Jadi itu sangat program-program yang sangat populis. Nah, yang kedua hemat. Nah, hemat ini kan tentu nggak ada orang yang nggak sepakat hemat. Nah, apalagi tadi kita katakan banyak yang mengatakan bahwa postur APBN kita selama ini boros. Jadi niatnya baik. Nah, jadi kalau niatnya baik, saya kira kita semua pasti mendukung. Nah, tinggal apakah kemudian ini semua tepat sasaran, ya? Tepat Nah, kalau sasarannya niatnya dua. baik, tadi kenapa Apa? tidak semua kementerian lembaga aja diratakan kena pangkas? Kenapa ada 17 KL yang nggak kena? Itu tadi, itu yang saya katakan. Ini saya kira harus dipetakan. Ya, tadi kalau pakai pinjam bahasanya Pak Toto ini, mana kalau boros itu kan yang nggak bagus itu lemak kan kalau dalam tubuh kita ya ada tulang ada otot. Nah ini yang saya kira mungkin harus dipetakan ya mana tepat sasarannya itu tepat sasaran yang dihemat mana
Nah, yang kemudian harus kita tepat sasaran untuk dihemat itu adalah yang lemak-lemak tadi ini, yang boros-boros ini. Nah, ini saya kira harus mudah-mudahan sebelum kemarin impres itu keluar, harusnya ini sudah clear ya. Wajah yang sekarang kita lihat mana kementerian yang memang dipotong sekian persen, mana yang lebih besar, mana yang kecil, itu adalah harusnya memang setelah dipetakan bahwa semua yang dipotong itu adalah yang lemak-lemak yang boros-boros itu gitu. Oke. Nah, bahwa kemudian sekarang ke apa namanya, ada reaksi dan segala macam itu ya mungkin momentum tadi saya katakan ini ya, momentum untuk tidak dibahasnya, tidak dilanjutkan pembahasan di DPR, mungkin bisa dijadikan juga untuk momentum supaya pemerintah memetakan ulang soal itu. Oke, kalau Mas Toto melihatnya kan kalau tadi kata Bang Doli sebenarnya udah clear, tapi kalau menurut Mas Toto di kalangan di kabinetnya, di menteri-menteri sudah clear kah soal efisiensi itu? Kalau sudah clear tidak akan ada informasi yang diberikan oleh menteri-menteri terkait kebutuhan mendasar yang akhirnya kemudian harus mereka buka ke publik. Itu kan protes secara implisit yang saya pikir konstruktif sifatnya dan harusnya pemerintah terutama terkait dengan orang-orang atau pihak-pihak yang dipercaya istana untuk menyisir anggaran atau efisiensi ini untuk mendengar. Dan terbukti akhirnya kan ketika sudah ada surat dari wakil ketua DPR untuk menyatakan rapat dihentikan terlebih dahulu, artinya kan memang ada evaluasi di situ. Saya berharap evaluasinya bukan sekedar negosiasi angka, tetapi berbicara hal yang misalnya tadi Bang Doli sebutkan ada 2 poin penting. Pertama, refocusing terhadap sesuatu yang sifatnya memang lebih mendasar buat masyarakat. Kedua, penghematan. Poin pertama menurut saya ini harus jadi evaluasi paling mendasar. Contoh, apakah betul bahwa efisiensi dari hampir semua sektor itu tepat ketika kemudian dipaksakan hanya kepada beberapa program prioritas dari pemerintah, atau jangan-jangan ini lebih kepada upaya untuk menyenangkan presiden saja yang tidak kemudian berani diungkapkan dengan bahasa yang sesuai dengan data-data. Contoh, Mbak, ini saya berikan contoh konkret. MBG, makan bergizi gratis. Target ambisius 400 triliun. Sekarang ingin dicoba 171 triliun dari 71 triliun. Buat saya yang bisa membiayai anak saya makan siang untuk sekolahnya, buat saya tidak adil kalau ada anggaran dari pendidikan yang diambil, yang harusnya itu jatah orang-orang penyapu jalanan, petani dan lain-lain, untuk memberikan anak saya makan 10.000 perak, yang saya tidak bisa berikan makannya. Artinya kan di situ mungkin harus ada evaluasi. MBG tidak perlu dipaksa ke semua siswa, apalagi kalau harus mengorbankan anggaran di sektor lain yang mendasar. Yang kedua terkait dengan penghematan. Bagaimana kemudian tadi yang kita sudah sebutkan, apakah kesetaraan ini sudah terlihat? Kalau ada kunjungan dinas, FGD kata Pak Prabowo dengan keras, nggak perlu lagi kajian ke luar negeri. Pertanyaannya, di DPR ada nggak kegiatan itu? Ada. Di kepolisian ada nggak kegiatan itu? Ada. Di Kementerian Pertahanan ada nggak? Kenapa tidak dipotong? Ini kan tidak bisa selera penguasa sesuka-sukanya. Yang ketiga, jangan sampai Pak Prabowo masuk pada wilayah gajah di pelupuk mata tidak terlihat, semut di seberang lautan terlihat. Apakah Pak Prabowo misalnya sudah bisa memastikan bahwa menteri-menterinya tidak naik bisnis, tidak naik jet pribadi, tidak membawa rombongan yang sedemikian banyak ketika kunjungan keluar kota atau keluar negeri. Mas Toto, Pada artinya kalau titik itu, kalau efisiensi Pak ini Prabowo kemudian, bisa bersikap tegas, saya pikir masyarakat akan mendukung. karena kalau misalnya efisiensi ini dialokasikan mayoritas untuk makan bergizi gratis, apakah publik akan bisa semudah itu mencerna rencana ini sebenarnya? Ini bukan masalah mencerna ya. Pertanyaannya kemudian adalah makanan bergizi gratis sebuah program yang menurut saya luar biasa. Tapi ketika masuk ke dalam detail anggaran, akhirnya kan ada sebuah keputusan yang harus diambil ketika berbicara mengenai hak rakyat. Tadi saya berikan contoh paling konkret. Saya merasa anak saya tidak boleh seharusnya diberikan makan bergizi gratis kalau sampai itu disebabkan dari anggaran yang diambil dari anggaran pendidikan, anggaran kesehatan, yang seharusnya itu menjadi hak orang miskin. Karena saya sudah bisa membiayai anak saya untuk makan siang. Itulah yang menyebabkan menurut saya berharap sekali orang-orang terdekat Pak Prabowo itu bisa kemudian memberikan sebuah masukan yang sifatnya konstruktif, kritis, termasuk masukan dari masyarakat, termasuk mengenai program makan bergizi gratis yang niatnya sangat baik, tapi jangan sampai karena populisnya dilakukan secara serampangan dan mengorbankan anggaran di sektor yang lain. Nah, Bang Doli, itu gimana kalau misalnya kebijakan populis ini jangan sampai serampangan? Apakah DPR juga akan mendorong keluhan ini kepada presiden, atau mungkin dari fraksi Golkar juga antar partai politik akan membahas ini? Setuju, saya kira kan ini sudah diberi tanggung jawab kepada Badan Pangan ya, yang itu mitranya adalah Komisi 9.
Nah, kami di Komisi 9 dari Partai Golkar juga sudah minta kepada fraksi Partai Golkar untuk betul-betul memberikan dukungan ya terhadap badan ini. Dukungan itu termasuk bagaimana kita membantu supaya memang program ini tepat sasaran ya. Program ini tidak juga justru menimbulkan keborosan-keborosan baru gitu ya. Karena di anggaran kan besar sekali ini ya. Total kalau tidak salah nanti tahap ini ada 171 triliun. Ya, dan saya kira untuk sebuah badan yang baru, kemudian mengelola uang sebesar 771 triliun, melibatkan 86 juta sekian manusia Indonesia, ini bukan pekerjaan yang mudah gitu loh. Ya, hati-hati dengan program anggaran yang terlalu besar dan kemudian melibatkan itu, ya mungkin saja ya ada apa namanya potensi-potensi juga terjadi penyimpangan, kebocoran dan segala macam. Nah, itu bentuk dukungan yang kita berikan dari Partai Golkar. Jadi supaya memang betul-betul program yang niatnya sangat baik, sangat mulia ya untuk kepentingan rakyat ini betul-betul memang terimplementasi dengan benar, kira-kira gitu. Oke, nah Mas Toto, ini kan pembahasan di DPR juga ditunda. Apa yang sepatutnya dilakukan oleh pemerintah dan DPR? Dan dengan kemudian dievaluasi, ditunda, apakah ini juga mencerminkan perencanaannya yang belum matang? Iya, ini yang saya pikir harusnya bisa jadi pembelajaran bukan hanya dalam konteks per kementerian ya atau per program, tapi lebih daripada itu manajemen pengambilan keputusan dari istana. Katakanlah kita masih mencoba memahami bahwa Pak Prabowo masih dalam tahapan konsolidasi juga. Dan ini harusnya bisa jadi sebuah pembelajaran dan apa yang harus dilakukan dalam waktu dekat ya saya pikir DPR pertama kan koordinasi dengan kementerian teknis. Saya curiga bahwa apa yang sudah diputuskan dalam Impres itu sepertinya sifatnya top down atau jangan-jangan sepihak sehingga kemudian kementerian teknis pun baru kemudian menghitung belakangan yang kemudian beberapa di antaranya di-spill ke publik dan menunjukkan bahwa ada sesuatu yang bersifat bukan lemak tapi otot dan tulang yang dibuang. Sehingga dari sini harus ada evaluasi menyeluruh termasuk tadi bagaimana keberanian dari DPR, keberanian dari terdekat orang-orang Pak Prabowo untuk kemudian menerjemahkan program-program mulia istilah tadi Bang Doli itu tidak secara serampangan. Dalam konteks kita tahu hampir seluruh negara di dunia sekarang mengalami problem cash flow. Tapi ketika efisiensi itu dilakukan dengan cara serampangan, yang terjadi adalah bumerang buat pemerintah dalam mengatur cash flow ke depan. Semoga niat mulia Pak Prabowo dengan beberapa program populisnya tidak diterjemahkan dengan cara yang salah oleh orang-orang terdekatnya. Nah, Bang Doli, tapi yang dikatakan Mas Toto tadi bagaimana? Apakah sebenarnya ini memang satu arah impresnya ke menteri-menteri terkait kemudian disuruh menerjemahkan setelah impres itu ada? Saya kira iya, sifatnya impres itu kan namanya instruksi ya. Ya masing-masing menteri harus menerjemahkan itu ya bagaimana pada dua hal tadi itu menurut saya ya, penghematan dan juga ada program-program yang memang pada rakyat. Dan kalau kita lihat kan itu yang diefisiensi itu kan soal perjalanan dinas sebagai besar ya, terus kemudian kegiatan seremonial, kemudian seminar dan segala macam gitu. Nah, kalau dari sisi itu kan menurut saya bagus. Nah, tinggal ternyata rupanya ya dalam percobaan itu ada misalnya apa namanya penghematan-penghematan yang berdampak kepada masalah-masalah yang juga penting untuk rakyat. Nah, ini yang harus kemudian diantisipasi ya. Misalnya contoh ya, kalau tadi ya seminar apa dan segala macam itu dilaksanakan, Oke. ternyata itu kan berdampak kepada MICE ya, yang itu juga adalah pekerjaannya lah rakyat-rakyat yang kelas menengah ke bawah. Oke, Dia ini juga saya kira juga harus dipikirkan. oke.